Teknologi ramah lingkungan, Bu. Teknologi yang Ramah lingkungan. oke, ada lagi yang lain? Boleh? Ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Cuma Aditya aja. Yang lain gimana? Apa sih kira-kira pengertian dari teknologi hijau ini? Saya, Bu. Teknologi hijau itu adalah sebuah teknologi alami, Bu. Teknologi alami ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Teknologi hijau yaitu teknologi yang bisa mempelajari sebuah aspek kehidupan, Bu. Kayak bisa mengatasi polusi, kayak dan juga mempelajari bagaimana cara kehidupan itu sendiri, Bu. Oke. Boleh ya, secara pengertian. Juga temannya nggak ya salah ya. Jadi teknologi hijau itu dapat didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk menghasilkan energi dan atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup. Nah, pada masa yang akan datang, teknologi hijau ini merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan juga perubahan-perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu upaya, jadi teknologi hijau ini kenapa harus ada? Karena ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian ataupun keberlanjutan hidup. Nah, tidak kita pungkiri bahwa teknologi itu pasti erat kaitannya dengan ekonomi dan juga pembangunan. Nah, oleh karena itu, kenapa harus teknologi hijau atau teknologi yang ramah lingkungan? Seperti yang disampaikan oleh Rizka tadi, bahwa teknologi hijau ini diharapkan selain dia dapat mendukung perkembangan atau kemajuan ekonomi dan juga pembangunan di negara kita secara khususnya ataupun di dunia secara umumnya. Nah, diharapkan juga teknologi ini tidak terlepas dari menjaga kelestarian ataupun keberlanjutan lingkungan. Itu kenapa harus menggunakan teknologi hijau, terutama di daerah-daerah kawasan industri. Diharapkan teknologi yang digunakan di dalam pabrik ataupun industri diharapkan adalah teknologi-teknologi yang ramah lingkungan ataupun teknologi hijau. Nah, teknologi hijau ini sendiri merupakan aplikasi dari sains alam sekitar yang berfungsi untuk memelihara sumber daya alam serta mengelola dampak negatif akibat dari aktivitas manusia. Lalu teknologi hijau ini juga merupakan teknologi yang rendah karbon dan lebih ramah lingkungan. Maksud dari teknologi yang rendah karbon adalah emisi yang dihasilkan dari teknologi ini sangat minim atau seminim mungkin. Di salah satu bentuk atau wujud dari emisi yang dihasilkan dari sebuah suatu teknologi adalah adanya emisi berupa karbon atau karbon dioksida maupun karbon monoksida. Nah, oleh karena itu dengan menerapkan teknologi hijau ini diharapkan emisi yang dihasilkan berupa CO2 atau CO tadi itu lebih minim dihasilkan dan juga sehingga dapat lebih ramah ke lingkungan. Nah, secara kriteria teknologi hijau ini ada yang pertama, jadi fungsi itu untuk meminimumkan degradasi kualitas lingkungan. Jadi dia berfungsi untuk seminim mungkin merusak kualitas lingkungan. Yang kedua, mempunyai pembebasan gas rumah kaca yang lebih rendah. Nah, jadi salah satu dari dampak dari penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan itu adalah menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti CO2 tadi, gas NOx ataupun gas SOx yang dapat menyebabkan atau menimbulkan efek rumah kaca. Nah, jadi dampak lanjutan dari efek rumah kaca adalah jadinya pemanasan global. Itu juga merupakan masalah lingkungan yang saat ini sangat intensif dilakukan baik di Indonesia ataupun di dunia agar kita nih terhindar atau kita dapat mengurangi terjadinya pemanasan global ini. Jadi salah satu dampak dari pemanasan global tersebut adalah coba kita lihat sekarang ya, cuaca yang begitu ekstrim, panas yang begitu terik, intensitas hujan yang begitu tinggi. Nah, kadang hujan tiba-tiba nanti panas atau tiba-tiba panas misalnya siang panas tiba-tiba nanti malam hujan. Itu termasuk dari contoh-contoh bahwa sudah terjadinya perubahan-perubahan atau terjadi pemanasan global yang menyebabkan adanya perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Nah, selain itu dari teknologi hijau ini dia harus aman untuk digunakan
dan menyediakan lingkungan hidup sehat yang lebih baik untuk semua kehidupan. Nah, jadi aman yang digunakan itu maksudnya adalah jadi dalam penggunaannya atau dalam pengoperasiannya tidak sulit untuk dilakukan dan aman dilakukan oleh para pekerja. Lalu yang keempat adalah teknologi hijau ini lebih hemat energi dan juga sumber daya alam. Jadi dia lebih efisien dalam penggunaan energi dan juga SDA. Dan yang terakhir adalah teknologi hijau ini juga menggalakkan sumber-sumber yang dapat diperbarui atau renewable. Nah, jadi kebanyakan sumber daya alam yang kita gunakan adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hanya saja kalau seandainya kita tidak melakukan kelestariannya, hanya mengeksploitasi tanpa melakukan menjaga kelestariannya, itu akan menyebabkan terjadinya kelangkaan ataupun terjadinya kepunahan pada spesies-spesies dari sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, teknologi hijau ini bukan hanya berbasis pada tentang mesin, tetapi juga tentang metode ataupun proses yang dilakukan di dalam industri, misalnya paling seringnya adalah dalam industri. Nah, jadi dalam penggunaan dari bahan bakunya yang bersumber dari sumber daya alam itu harus dijaga kelestariannya juga. Jadi selain kita mengambil juga kita harus menanam lagi. Contohnya misalnya pohon yang untuk yang ada pabrik pulp and paper, dia menggunakan bahan baku berupa kayu, batang kayu. Nah, yang boleh ditebang adalah batang kayu yang diameternya sudah di atas 5 meter. Maaf, di atas 50 cm diameter kayunya. Jadi kurang 50 cm yang boleh ditebang atau diambil batang kayunya. Nah, setelah kita mengambil batang kayu, kita harus juga jangan lupa untuk menanam kembali. Agar apa? Agar adanya terjadi kelestarian atau menjaga kelestariannya sehingga dia tidak punah. Dan juga supaya ketersediaan dari sumber daya alam tersebut tidak habis. Nah, ini merupakan bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi hijau. Yang pertama berupa energi, yaitu pembangunan energi alternatif dan juga ketahanan energi. Jadi salah satu contohnya adalah dari energi alternatif adalah misalnya seperti PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu tidak disarankan ya, tenaga nuklir karena dia efek radiasinya sangat berbahaya. Yang paling disarankan adalah PLTS atau PLTA. PLTA-nya PLTA angin ya, bukan PLTA air. Jadi pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi yang lebih ramah lingkungan, yang tidak menggunakan bahan baku energi seperti batu bara ataupun bumi ataupun terjangkau air. Sekarang kan tergantung pada cuaca. Jadi kalau saat musim kemarau itu akan mengganggu dari energi yang dihasilkan. Oleh karena itu sekarang sudah mulai galak beberapa negara yang cukup energi suryanya ataupun energi anginnya yang memadai untuk menjadi sebagai sumber listrik pada negaranya. Contohnya kayak di Arab Saudi sudah mulai menggunakan PLTS ya, mereka sudah memasang panel surya dan sudah mulai menggunakan PLTS, itu pembangkit listrik tenaga surya. Itu salah satu contoh dari energi alternatif. Dan yang kedua dari bangunan hijau, contohnya itu adalah bangunan-bangunan yang terbuat dari material ataupun bahan-bahan yang merujuk pada ini yang dia lebih menggunakan bahan-bahan yang berupa sintetik atau buatan. Jadi bukan bahan-bahan yang dari tumbuh-tumbuhan atau dari kayu-kayuan. Jadi yang digunakan adalah yang menyerupai. Jadi misalnya dia sintetik tapi dia bentuknya itu menyerupai seperti kayu. Sudah sering ya kita lihat mungkin di beberapa seperti kalau tunjuk merek ya, seperti di Aceh ya, itu ada beberapa kayak untuk ini ya, untuk rantai. Itu biasanya ada yang modelnya seperti kayu, tapi dia bukan kayu. Ini adalah bahan sintetik yang digunakan untuk rantai. Jadi modelnya seperti kayu, tapi dia bukanlah kayu. Itu bentuk dari inovasi dari untuk mendukung terbentuknya bangunan hijau. Nah, bangunan hijau ini juga merujuk pada tentang bagaimana dia selain terbuat dari material yang ramah lingkungan, tetapi juga dia dalam desainnya dia lebih condong ke mendukung atau memenuhi syarat-syarat dari kesehatan, misalnya ventilasi yang cukup, lalu yang kedua pencahayaan yang cukup di dalam bangunan, itu termasuk dari bagian dari bangunan hijau. Yang ketiga adalah kimia hijau. Nah, kimia hijau ini biasanya diterapkan pada industri yang
terkait erat atau yang menggunakan zat kimia dalam prosesnya atau dalam metode industrinya. Jadi dia lebih kereka cipta dalam bentuk pemrosesan ataupun aplikasi kimia serta meminimumkan penggunaan bahan berbahaya. Nah, bahan zat kimia itu ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Kalau yang berbahaya itu seperti asam kuat, basa kuat, itu termasuk dari zat yang berbahaya, atau yang mudah meledak, termasuk dari zat kimia yang berbahaya. Nah, jadi yang dikatakan sebagai kimia hijau adalah jika seandainya zat-zat kimia yang berbahaya tadi itu bisa diganti dengan zat kimia lainnya yang lebih yang tidak berbahaya, yang lebih ramah lingkungan, maka sebisa mungkin diganti dengan zat yang lebih ramah lingkungan atau yang tidak berbahaya tadi. Namun jika tetap harus menggunakan bahan yang berbahaya tadi, misalnya asam kuat atau basa kuat dalam prosesnya, yang digunakan adalah seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Jadi limbah yang dihasilkan nanti itu seminim-minim mungkin. Itu dari penerapan dari kimia hijau ini. Nah, kalau teknologi hijau itu melibatkan pada manipulasi bahan pada skala nanometer atau 1 billion lebih kecil berbanding ukuran 1 meter. Nah, ini melibatkan biasanya aplikasi kimia hijau dan juga prinsip standarisasi. Maksud dari prinsip standarisasi adalah dia menggunakan SNI dalam prosesnya. SNI itu merupakan standar nasional Indonesia. Jadi menggunakan prinsip standarisasi dan juga dia melihat apakah nanti limbah yang dihasilkan itu melebihi baku mutu yang telah ditetapkan atau tidak. Jadi itu lebih karena dalam teknologi hijau. Jadi dia hampir sama dengan kimia hijau tadi, hanya saja dia mungkin sudah setingkat lebih di atas dari kimia hijau. Nah, ini beberapa bentuk energi. Yang pertama ada energi konvensional dan ada energi non-konvensional. Nah, kalau energi konvensional merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya itu petroleum atau minyak bumi. Nah, jadi jika semakin kita terus-menerus menggunakannya, maka dia akan bisa habis atau berkurang dan habis jika digunakan terus-menerus. Karena apa? Karena termasuk pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Lalu kalau yang kedua, energi non-konvensional. Nah, kalau energi non-konvensional merupakan energi yang dapat diperbaharui. Contohnya bioenergi dan juga energi solar. Kalau bioenergi itu biasanya berasal dari gas-gas metan, baik dari gas bumi, baik dari gas-gas metan yang dihasilkan dari kotoran hewan atau kotoran manusia, termasuk dari bioenergi, atau dari tumbuh-tumbuhan, minyak yang diolah atau diambil dari tumbuh-tumbuhan. Lalu kalau energi solar ada energi matahari. Nah, kalau energi berupa energi non konvensional itu biasanya bersumber dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita masuk pada energi alternatif. Nah, energi alternatif ini merupakan istilah yang merujuk pada semua energi yang dapat digunakan yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Nah, yang kita ketahui bahwa bahan bakar yang digunakan premium, pertalite, maupun pertamax itu menghasilkan gas emisi namanya, gas emisi atau gas buangan. Nah, hanya saja kalau misalnya antara premium, pertalite dan juga pertamax bedanya hanyalah pada jumlah emisi yang dihasilkan. Jadi kalau per premium mungkin jumlah emisi yang dihasilkan itu sangat banyak atau sekitar 30%. Sedangkan kalau pada pertalite itu sekitar 15-20%. Nah, kalau pada pertamax itu emisinya sangat sedikit, itu sekitar 2-5%, sorry. Sekitar 2-5% gas emisi. Oleh karena itu, kenapa pertamax ini lebih dianjurkan untuk digunakan dibandingkan premium atau pertalite. Nah, energi alternatif ini diharapkan atau merupakan energi yang diharapkan bisa menggantikan dari bahan bakar solar tadi, bahan bakar premium, bahan bakar pertalite ataupun pertamax tadi. Sehingga apa? Sehingga emisi-emisi yang tadi dihasilkan pada bahan bakar yang berasal dari minyak bumi itu tidak dihasilkan, tidak ditemukan saat kita menggunakan energi alternatif. Jadi sudah banyak sih sudah sekitar 20 tahunan mungkin ya, sudah banyak penelitian yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian untuk menghasilkan bahan bakar alternatif atau bioenergi. Lalu yang kedua, istilah dari energi alternatif ini biasanya digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat dari emisi gas
karbon dioksida yang tinggi yang berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Ini sudah saya jelaskan tadi bahwa emisi-emisi tersebut bukan hanya CO2, tetapi juga ada CO, ada NOx, ada SOx. Itu memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap terjadinya pemanasan global dan juga efek gas rumah kaca. Nah, bagaimana sih bioenergi dari bahan pangan misalnya kelapa sawit? Bagaimana pendapat Anda? Apakah bisa kita menggunakan tentang bioenergi tersebut? Bagaimana pendapat saudara kalau kita beralih misalnya dengan menggunakan bioenergi? Bagaimana kalau bahan bakar kita diganti dengan bioenergi? Apa sih kelebihan dan kekurangannya menurut Anda? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan bioenergi dari bahan pangan atau dari ikan atau dari tumbuh-tumbuhan lainnya? Jadi ada banyak ya. Biasanya kalau bioenergi itu ada yang dari daun jarak, ada dari biji rapeseed. Kalau di Cina ya, kalau di Cina itu mereka dari biji rapeseed, biji tanaman rapeseed namanya, dia warnanya kuning. Nah, bijinya itu menghasilkan minyak. Kalau kita dari daunnya, daun jarak, biji jarak juga ada. Daun Ketapang juga ada. Nah, bagaimana sih kalau seandainya kita beralih dengan menggunakan bioenergi? Apa sih plus minusnya menurut Anda? Ayo Yoga, silakan Yoga. Ini Bu, kalau bagian plusnya kita bisa memperkecil kerusakan lingkungan. Tapi kalau misalnya bagian minusnya, energi yang dihasilkan dari bioenergi itu kecil, Bu. Maaf Yoga, sebentar Yoga. Volumenya saya sangat kecil speakernya. Bentar ya. Nah, dia itu bioenergi, keuntungannya tuh kita tadi bisa memperkecil kerusakan dari lingkungan, atau kita bisa menghemat sumber energi yang nggak bisa diperbarui tadi. Sedangkan kalau misalnya kekurangannya, energi yang dihasilkan dari bioenergi itu kecil, Bu. Nggak sebesar energi yang dihasilkan oleh energi alam tadi yang nggak terbatas, yang terbatas tadi. Ya, oke, benar-benar sih yang disampaikan Yoga tadi, bahwa kelemahan dari bioenergi ini karena dia terbuat atau bersumber dari bahan-bahan seperti tumbuh-tumbuhan, entah itu biji-bijian, entah itu daun-daunan. Nah, kekurangannya adalah untuk menghasilkannya itu membutuhkan, itu kan diekstraksi ya, minyaknya diekstraksi dari tumbuh-tumbuhan, dari biji-bijian. Nah, itu jumlahnya sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan dari minyak bumi. Kalau minyak bumi ibaratnya praktis ya, tinggal disuling, lalu divaksinasi beberapa tingkat lalu bisa digunakan. Sedangkan kalau dari tumbuh-tumbuhan kita harus menggunakan banyak jaring-jaring tumbuhan, entah itu biji-bijian harus banyak biji-bijiannya, atau kalau dari daun harus banyak dari daunannya agar menghasilkan bioenergi ini tadi atau menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar tadi. Tetapi kalau secara jangka panjangnya tidak bisa kita pungkiri bahwa minyak bumi ini pasti makin lama akan makin habis. Karena kita menggunakannya terus menerus setiap hari dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin hari semakin bertambah. Nah, otomatis penggunaan dari bahan bakar hidrokarbon ini juga akan semakin meningkat. Nah, oleh karena itu kenapa dari sekarang itu mulai digalakkan tentang penemuan-penemuan atau penelitian terkait dengan bioenergi ini. Jadi diharapkan apa? Diharapkan saat nanti saat minyak bumi kita betul-betul sudah menipis, sudah tidak bisa digunakan lagi, kita sudah ada penggantinya. Jangan sampai di saat nunggu habis dulu, baru kita bekerja, itu kan nggak mungkin. Tapi harus dimulai dari sedini mungkin agar terhindar dari kelangkaan bahan bakar tadi ya, salah satunya. Jadi mungkin nantinya ada inovasi-inovasi terbarukan, mungkin dengan sedikit bioenergi saja mungkin sudah cukup untuk mencapai berapa kilometer, mungkin lebih efektif mungkin yang penggunaan bioenerginya dibandingkan dengan bahan bakar berupa hidrokarbon. Kita harapkan mudah-mudahan akan muncul penelitian yang lebih efektif dan efisien terkait dengan bioenergi pengganti bahan bakar ini. Oke, terima kasih Yoga. Lalu kalau di Belanda itu sudah pernah digunakan minyak kelapa sawit itu sebagai bahan bakar bio. Namun saat ini sudah dihentikan
Nah, itu tadi mungkin ya, karena penggunaan dari kelapa sawit sebagai bahan bakar bio itu pastinya akan membutuhkan banyak biji sawit yang digunakan atau yang dialokasikan sebagai bahan bakar bio. Nah, sedangkan kita juga menggunakan kelapa sawit itu sebagai minyak untuk apa ya, kebutuhan rumah tangga ya, minyak kehidupan sehari-hari. Nah, ini menurut pembuktian ilmiahnya, jadi penggunaan dari minyak kelapa sawit itu menciptakan kerusakan lebih parah dibandingkan bahan bakar fosil, seperti kemungkinan ekspansi lahan kelapa sawit yang dapat menghabiskan hutan alami. Nah, jadi karena menggunakan banyaknya biji kelapa sawit untuk diolah sebagai bahan bakar bio juga, sebagai minyak makan kita juga, nah itu otomatis akan membuat para petani-petani kelapa sawit akan membuat semua lahan itu akan diubahnya atau diekspansinya menjadi lahan kelapa sawit. Nah, itu juga akan memberikan dampak lingkungan yang lebih parah lagi, kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi. Makanya penggunaan di Belanda minyak kelapa sawit itu sudah mulai dihentikan. Nah, mungkin ini yang harus menjadi penelitian lebih lanjutnya, bagaimana jika walaupun dengan jumlah bahan bakar bio yang sedikit, bisa menggantikan jumlah minyak bahan bakar yang hidrokarbon tadi, mungkin dengan 1 mili, contohnya mungkin dengan 1 mili saja minyak kelapa sawitnya atau bahan bakar bionya bisa menggantikan mungkin dengan yang 100 mili atau yang 1000 mili bahan bakar hidrokarbon. Nah, kalau sudah ada yang seperti itu, maka mungkin kita tidak perlu kesulitan lagi ya untuk mengganti bahan bakar dari hidrokarbon ke bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini karena dia bersumber dari bahan bakar pangan, otomatis realisasinya itu akan mengkonversi seluruh hasil panen di Amerika Serikat yang hanya mampu menggantikan bahan bakar mobil yang dibutuhkan. Nah, pemusnahan dari hutan-hujan tropis yang sama ini sebagai penyerap CO2 untuk dijadikan ladang penghasil bahan bakar bio, sangat jelas akan mengakibatkan efek negatif yang sangat signifikan bagi ekologi dan juga menghasilkan peningkatan harga bahan pangan akibat dari kompetisi pasar. Nah, ini dampaknya kalau kita menggunakan dari bahan bakar bio tadi. Ya, ada pun konsep baru dari energi alternatif, yaitu menggunakan area penangkapan energi angin mengapung, lalu yang kedua menggunakan energi hidro, yang ketiga menggunakan energi surya, yang keempat menggunakan biogas hasil dari pencernaan dari hewan ataupun manusia. Sudah ada ya yang belum coba waktu galak-galaknya tentang gas LPG 3 kilo, ada beberapa yang menggunakan biogas dari kotoran manusia. Namun ternyata baunya juga nggak ada bau sama sekali, karena dia kan gas yang diambil. Lalu adanya heliokultur, dan juga terakhir adanya energi geotermal. Jadi menggunakan energi panas bumi ya kalau geotermal. Nah, energi alternatif dalam transportasi itu mengakibatkan peningkatan harga gas di tahun 2008 dengan peningkatan harga bahan bakar sekitar $4 per galon ketika itu. Nah, gerakan untuk mengembangkan kendaraan dengan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi serta kendaraan dengan bahan bakar alternatif. Lalu kendaraan hibrid dan bertenaga baterai telah tersedia secara komersial dan dapat diterima masyarakat secara luas di seluruh dunia. Hanya saja mungkin kalau kendaraan hibrid dan juga yang bertenaga baterai ini ada kelemahannya ya, karena kita harus biasanya selain dia harganya mahal kendaraannya otomatis, yang kedua juga untuk karena dia bertenaga baterai, berarti dia harus menggunakan sistem charge. Nah, kalau sistem charge tidak cukup efektif, kalau misalnya kita perjalanan jauh, itu berarti kita tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut. Takutnya nggak nyampe. Lalu kita masuk tentang bangunan hijau. Jadi bangunan hijau itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan rumah ataupun infrastruktur yang ramah lingkungan. Nah, bangunan hijau ini bukan hanya tentang rumah ya, tetapi juga tentang kampus hijau, tentang industri hijau, lalu juga sekolah hijau. Jadi tentang bangunan-bangunan yang memang dicondongkan lebih ke ramah lingkungan. Nah, penerapannya itu sudah dimulai dari pemilihan bahan bangunannya hingga ke lokasi tempat bangunan tersebut akan didirikan. Nah, jadi diharapkan nantinya akan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba mati sendiri, ini kan saya menggunakan Zoom ya,
apa ya, yang gratisan, jadi cuma 40 menit. Nanti kalau keluar, masuk aja lagi ke link yang sama ya. Masuk lagi ke link yang sama untuk melanjutkan kuliah. Oke ya. Nah, secara Ya, Bu. definisi istilah dari grade ini mencakup dua hal, yaitu grade arsitektur dan juga grade building. Nah, kalau arsitektur berarti tentang ini ya, tadi yang tentang desain tadi. Nah, desainnya lebih ramah lingkungan. Nah, kalau green building itu lebih ke bangunannya. Lalu green di sini itu tidak diartikan sebagai lingkungan terbangun yang serba hijau. Jadi bukan maksud itu bukan warnanya hijau, tetapi lebih menekankan kepada keselarasan dengan lingkungan global, yaitu udara, air, tanah, dan api. Nah, jadi dia lebih ke itu ya, lebih udara bagaimana supaya ketersediaan bersihnya tidak terganggu. Kalau udara bagaimana, kalau contohnya industri hijau yang berarti pembangunan dari industri hijaunya itu tidak di dekat pemukiman atau jauh dari perkotaan agar warga sekitar tidak atau terhindar dari adanya polusi udara. Lalu misalnya kalau bangunan rumah misalnya tentang tanah, berarti mungkin bagaimana bangunan itu dibangun di atas tanah yang apa ya, tidak merusak komposisi tanah, misalnya tidak, contohnya kalau misalnya dia digunakan misalnya bangunan rumah kaca yang misalnya rumah kaca, kalau dia menggunakan pupuk, khususnya pupuknya mungkin kalau dia dikhawatirkan tanahnya terganggu strukturnya, maka mesti mengikuti green arsitektur tadi yang sudah sesuai dengan desain yang telah ditetapkan oleh arsitektur tadi, supaya tidak merusak dari struktur tanah tempat bangunan atau green building ini dibuat atau dibangun. Nah, green arsitektur itu atau arsitektur hijau adalah sebuah kesadaran lingkungan arsitektur yang tidak hanya memasukkan aspek utama arsitektur seperti kekuatan, fungsinya, kenyamanan, rendahnya biaya, dan juga estetika. Namun juga green arsitektur ini memiliki pengertian sebagai sebuah istilah yang menggambarkan tentang ekonomi, hemat energi, ramah lingkungan, dan dapat dikembangkan menjadi pembangunan yang berkesinambungan. Nah, jadi bagaimana di ekonomis, langsung juga penggunaan listriknya lebih hemat, dia ramah lingkungan, baik tanah, udara, pada air juga, dan juga bagaimana kalau dia misalnya dikembangkan nanti itu dapat tetap dapat berkesinambungan dan tetap ramah lingkungan. Jadi diharapkan dari green arsitektur. Nah, kalau green building itu lebih ke efisiensi energi, konsep keberlanjutan, dan pendekatan secara holistik terhadap lingkungan. Ini merupakan aspek-aspek dari green building yang berfungsi pada ramah lingkungan. Jadi dimulai dari penempatannya ke lokasinya, lalu dengan menggunakan desain struktur yang efisien, lalu adanya efisiensi energi, adanya efisiensi air, adanya efisiensi material, lalu adanya peningkatan kualitas lingkungan dalam ruang, lalu adanya optimalisasi operasional dan juga perawatan, lalu adanya pengurangan sampah. Nah, sampah ini kan dapat kalau ditumpuk, apalagi ditumpuk begitu saja di halaman, itu kan akan merusak, selain merusak struktur tanah, juga akan mengganggu estetika, yang mengganggu pemandangan. Kenapa pengurangan sampah itu juga termasuk pada prinsip dari green building. Nah, kita masuk pada kimia hijau. Nah, hampir seluruh produk untuk keperluan sehari-hari adalah produk kimiawi, entah itu sampo, entah itu sabun, entah itu plastik pembungkus. Nah, sebagainya itu semuanya merupakan produk-produk kimiawi. Cuma ada produk kimiawi yang alami, ada produk kimiawi yang sintetik. Nah, kalau kimia hijau atau green industry itu mulai mendapat perhatian dari berbagai negara maju dalam hal penemuan, rancangan, dan juga aplikasi produknya, termasuk pada proses yang dijaga dari penggunaan bahan beracun atau zat yang berbahaya bagi kehidupan. Nah, jadi sudahlah mulai misalnya gini ya, beberapa bahan plastik itu kan terbuat dari berbagai macam bahan yang berbeda-beda. Tipe dari plastiknya pun berbeda-beda. Ada dari tipe 1 sampai tipe 7 kalau plastik jenisnya. Nah, jadi kandungan dari plastik pun dulunya ada dia mengandung PCB namanya. PCB itu dia bisa menimbulkan penyakit kanker kalau kita menyimpan bahan makanan panas atau bahan minuman panas di dalamnya. Nah, dia akan adanya distribusi dari PCB itu dari plastik ke bahan makanan tadi atau minuman tadi.
Nah, jadi kalau zaman sekarang itu sudah mulai tidak digunakan lagi bahan PCB tersebut dalam pembuatan bahan plastik karena menghindari timbulnya dampak dari penggunaan bahan beracun dan berbahaya bagi kehidupan kita. Itu salah satu contoh paling sederhana ya dari green chemistry. Jadi digantilah dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Nah, adapun prinsip dari green chemistry itu ada 12. Yang pertama ada prevention, yang kedua atom economy, yang ketiga less hazard chemical synthesis, lalu ada designing safer chemical, ada safer solvent dan auxiliaries, lalu ada design for energy efficiency, lalu adanya use of renewable feedstock, ada reduce derivative, ada catalysis, ada design for degradation, ada real-time analysis for pollution prevention, lalu ada inherently safer chemistry for accident prevention. Sebentar ya, saya beri jeda sebentar. Kita masuk pada link berikutnya ya. Saya keluar dulu, nanti masuk lagi pada link yang sama ya. Baik, Bu. Baik, Bu.